Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama tanda hormat saya kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Pak Zainal Mutakin MIKOM, dan juga rekan-rekanku sekalian yang berada di kelas 1A. Saya Sukron Makmun akan mempresentasikan tentang dasar-dasar ilmu tablik yang mengenai yaitu mubalik sebagai pemimpin. Dan di sini terdapat 4 subbab, yaitu apa pengertian mubalik sebagai pemimpin, apa pengertian pemimpin secara umum, dan apa saja kriteria seorang mubalik sebagai pemimpin, dan juga apa aja syarat-syarat pemimpin menurut ahli. Oke, baik, kita ke subbab pertama, yaitu pengertian mubalik sebagai pemimpin. Salah satu unsur dari proses tablik adalah mubalik itu sendiri sebagai subjek dan menjadi unsur terpenting dalam kegiatan tablik. Mubalik sebagai penggerak utama dalam menjalankan aktivitas tablik tentu harus mempunyai kemampuan untuk merealisasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya, di samping adanya sarana dan prasarana seperti materi, media, metode, dan objek sasarannya. Oleh karena itu, dalam masalah status, mubalik tidak sekedar berpidato atau berceramah dan melayani pengajian saja dan setelah itu selesai. Namun, seorang mubalik mempunyai status yang penting. Status yang penting salah satunya adalah sebagai leader. Dalam artian bahwa sebagai seorang pemimpin tentunya bukan sekedar menyuruh, menganjurkan orang lain saja, tetapi keteladanan memiliki peranan penting dalam kepemimpinan itu sendiri. Sehingga seorang pemimpin harus ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani, atau bisa disebut di muka memberi contoh, di tengah dia berbuat, dan di belakang dia mengendalikan atau mengawasi. Itu merupakan pengertian mubalik sebagai pemimpin. Dan kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu pengertian pemimpin secara umum. Pemimpin memiliki bermacam-macam pengertian, di mana dari beberapa pendapat tentang pengertian pemimpin memiliki kesamaan. Menurut Feza Rival mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Dan sedangkan pengertian pemimpin menurut Fred L. Fiedler, yaitu pemimpin adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas-tugas pengarahan dan pengordinasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompoknya. Selain itu, pengertian pemimpin juga dijelaskan oleh Henry Pratt yang menyatakan pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memperkasai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha dan upaya orang lain melalui suatu kekuasaan. Sedangkan menurut Kartini Kartono, yaitu pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan khusus yang lebih baik daripada yang lain, sehingga dapat mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu
demi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Kita masuk subbab yang ketiga, yaitu kriteria seorang mubalik dalam memimpin. Kriteria seorang mubalik dalam memimpin cukup banyak, tapi saya di sini hanya mengambil 3, yaitu 1, pengetahuan yang cukup luas. Maksudnya dari pengetahuan yang cukup luas, menjadi seorang mubalik haruslah mempunyai pengetahuan yang tidak harus tertuju pada suatu pembahasan. Namun, seorang mubalik tentu harus mempunyai pemahaman yang sangat meluas mengenai beberapa hal yang bersangkutan dengan pembahasan-pembahasan religi. Untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam dari para mubalak seputar pembahasan keagamaan, di antara pembahasan fikih, akidah, dan hukum-hukum lainnya. Yang kedua, yaitu menggunakan metode tabligh yang variatif. Di era modern saat ini, seorang mubalik dalam memimpin para mubalak tentu harus menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikan ajaran-ajarannya. Karena metode tabligh adalah salah satu jalan atau cara untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia dan memberikan informasi yang benar, pengetahuan yang faktual dan hakikat pasti yang bisa menolong dan membantu manusia untuk membentuk pendapat yang tepat dalam suatu kejadian atau dari berbagai kesulitan. Dan yang ketiga, secara mental harus benar-benar siap menyampaikan ajaran Allah dengan konsistensinya. Maksud dari di sini adalah seorang mubalik haruslah mempunyai tekad yang kuat dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Jangan sampai seorang mubalik terkecoh oleh hal-hal yang negatif yang dapat merusak pola pikir, pendirian yang akan menyebabkan hilangnya tekad dalam bertabligh. Di zaman modern saat ini, jika kehilangan kendali dalam mengelola mindset atau pola pikir, khususnya bagi seorang mubalik, tentu akan bersifat fatal. Mental yang benar-benar siap sangat dibutuhkan agar seorang mubalik mampu menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan benar. Subbab yang terakhir adalah syarat-syarat menjadi pemimpin menurut Syekh Muhammad Mubarak. Menurut Syekh Muhammad Mubarak, dalam kitabnya Nizam al-Islam menyebutkan ada 4 syarat menjadi seorang pemimpin. Di antaranya yaitu mempunyai akidah yang lurus, mempunyai wawasan yang luas, mempunyai dedikasi mengabdi kepada umat, mempunyai komitmen yang kuat dalam ajaran agama Islam. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mempunyai akidah yang lurus. Akidah yang bersih atau salimul akidah merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikatan yang kuat itu, dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua yaitu mempunyai wawasan yang luas. Pastinya sebagai seorang mubalik atau sebagai seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas. Orang yang memiliki wawasan yang luas adalah orang yang paham tentang berbagai bidang pengetahuan. Biasanya orang yang berwawasan luas mendapatkan pengetahuan dari pengalaman pribadinya dan mempelajari banyak hal. Yang ketiga,
yaitu mempunyai dedikasi mengabdi kepada umat. Ini hal sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dedikasi adalah suatu tindakan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, serta waktu demi mewujudkan keberhasilan menuju suatu tujuan yang positif. Selain itu, dedikasi bisa dikatakan sebagai komitmen seseorang dalam menjalankan suatu tugas tertentu yang ingin dicapai. Adapun yang terakhir yaitu mempunyai komitmen yang kuat dalam ajaran agama Islam. Dan adapun yang harus ada yang tertanam di dalam diri setiap individu demi mempunyai komitmen yang kuat dalam ajaran agama Islam, yaitu 1. Mengimani dan meyakini Islam. Kita harus mengimani dan meyakini adanya agama Islam. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adanya agama Islam, adanya Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu mempelajari ajaran Islam. Kita harus belajar dan mempelajari apa aja yang terdapat di dalam Islam itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengamalkan ilmu. Mungkin sekian dari saya presentasi mengenai mubalik sebagai pemimpin, dan saya mendapatkan kesimpulan bahwasannya mubalik dikategorikan sebagai komunikator. Ia bertugas menyampaikan dan menyebarkan informasi dari sumber melalui saluran atau channel yang sesuai pada komunikan atau receiver. Untuk menjadi komunikator yang baik, maka ia dituntut untuk memiliki kredibilitas yang tinggi. Maka dari itu, mubalik sebagai pemimpin harus mampu dan memahami secara mendalam tugasnya, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.